Halo guys, happy is back. Welcome back to Galuaria. Sekarang buat siapa nih? Saya baru lihat banget. Iya, lu baru lihat ya kan? Lu baru lihat kalau kita udah tahu. Jarang ngumpul. Jarang ngumpul aja sih. Tapi dia tuh kalau misalnya belum tahu, nama lu siapa? Ya, nama gue sih Randy Randy. Maulana. Ya. Di panggilan. Ya panggilan biasa aja sih Randy. Randy. Oh, enggak ada nama Aja. gaul. Dia tuh kayak pernah bikin konten ya? Ya, Sekali pernah. bikin Bikin. kayak film gitu ya, Ya, masa sekolah dulu. Gitu. Udah lumayan kenal jauh sama Galuh lah ya. Iya. Berapa tahun sih? Ya, kurang lebih sih Setahun. satu tahun. Satu Kurang tahun, lebih ya. 1 tahun. Itu kenal kalian bisa ketemu karena gara-gara apa gitu? Ketemunya nih pas Galuh tuh bikin acara event kayak event Futsal gitu. futsal kan ya? Iya, futsal. Nah, ini kenalan di sana sama si AA. First impression menurut Randy, Galuh kayak gimana? Ya, kalau menurut Randy sih Lu ngomong nggak ada apa adanya ya, jangan yang Iyalah, lain-lain iya. ya. Jujur-jujuran nih. Iya, jujur-jujuran. Ya kalau menurut Randy sih Galuh orangnya baik banget lah. Malah Oh, thank you banget. Ya, terus cuman kalau kita aja sekali tengil sama dia, nah marahnya doang nggak kuat. ya mending ya jaga attitude-nya kalau masih gue sih bukannya gila hormat gitu, Bang. Kagak, gue kagak gila hormat. Cuman ya sebelum lu misalkan kan dia kayak first time banget ya sama gua. Kan dia kayak misalkan labil lah, masih anak kecil gitu. Masih bisa dibawa-bawa sama orang, ya kan? Kalau misalkan dia pengen punya pengalaman di luar tentang hal apapun, gue selalu bilang, lu mau tentang apa, lu cerita sama gue. Asal lu jangan turun ketika lu mau pengalaman apa. Jadi cukup tahu aja materinya lah, teorinya gitu, prakteknya nggak usah gitu. Yang penting lu baik juga, gue udah senang gitu aja. ya kalau pernah ditatar sih Enggak. Kalau dia enggak. anak baik saya. Makanya waktu kemarin kan gue ngumpul nih, mana banyak kan nih semua. Ada penataran nggak, misalnya gitu kan. Bukannya so jagoan, itu mah emang gitulah, tradisi lah ya. emang tradisi nongkrong mau gue begitu gitu. Kagak kalau dia jadi, ya ada juga yang ngomong kayaknya, kok dia enggak sih, kok gue kena, kok dia enggak gitu kan. Ya, laki beruntung. lebih beruntung dia sih. Kalau untuk tataran enggak sih. Enggak sih, tataran. Yang lain mungkin yang lain tuh. Lu waktu selama ini sama gue nih gimana? Ya, Dengan ketemu versi Galuh yang versi baru. ya nyaman banget sih, emang sama sikapnya doang baik gitu. Kalau penataran ya emang Enggak pernah. enggak pernah banget. Nggak sekeras kita dulu lah ya. Iya. Ya makanya disebut beruntung banget gitu. Gak kena penataran. Tapi waktu itu pas Randy sering sama Galuh, waktu nongkrong pernah nggak ribut bareng atau kayak ada masalah gitu pas lagi kalian bareng-barengan? Itu kan Oh. pertama kali Randy kayak benar-benar baru deket banget lah. Iya. Ya mungkin dia heran sih, dia juga heran. Pernah ya waktu itu ya? Iya pernah. Waktu itu kalau gak salah Baru ribut sama antar Kampung. kampung ya, Iya. antar kampung. Katanya pokoknya kita harus real gitu, berani ke depan langsung maju gitu. Nah Fight kan ya? iya, nah kan gue baru awalan gitu ya, Awalan. baru turun gitu, baru Itu lu awalan. perasaannya gimana, Man? Iya, deg-degan jantung gue. Pas hari itu di sana kan katanya sih kan gak jadi, nah gak jadi, gak tahu pas tengah malam Ngontek tuh. janjian lagi. Iya, si musuh Nah, itu. janjian lagi. Emang awalnya kita udah mau ribut nih. Cuman gak jadi. Jadi tongkrongan gue ditantang, Bang. Ditantang awalnya mula gitu kan. Bahwa si musuh tersebut awalnya nggak tahu bahwa di tongkrongan gua ada di situ, ngerti nggak? Jadi disangkanya tuh dia nongkrong biasa aja, Biasa aja lah. nggak ada gua di dalamnya mungkin gitu. Kayak anak-anak pada umumnya lah ya. Iya, gitu aja nongkrong biasa di situ. Mungkin kita lagi ngopi ya, Nah, lagi ngopi. lagi ngopi. Nah, Tapi ya akhirnya dia tahu, tapi tetep tetep ngajakin, ngejadiin. ngejadiin. Jadi katanya gini, Galuh jangan turun, kita ngetes. Dia juga kan punya adik-adian, mungkin ya pengen natar adik-adiannya juga gitu. Ya boleh aja sih, tapi jangan yang tua-tua lah ibaratnya ya. Jangan yang lebih dari gue juga gitu. Nah kan udah dijadiin loh. Ya Randy lihat Galuh pas liatnya kayak orang nahan nafsu gitu, gimana marah banget kayak nahan Menahan nafsu. diri. Iya,
pas udah kejadian di jalan Galuh ngomong gini, kalau gak maju lu bacokin dong. kalau gak maju sama gue dibacokin gitu. Ya kan karena juga Baru awalan terus takut. Nah, ya udah ikut maju. Pas maju Galuh ya Randy di belakangnya ikutin. Ini ribut nih bang nih. Gue mau ribut segala macem. Ada kan ketemu musuh gue tuh. Yang awalnya gue pengen antar dia kan. Tapi di situ yang jebolin gue. Jadi gitu. Wah, sampai ngomong juga ya. Oh, Galuh turun. Jadi kan gue mundur nih. Gue mundur nih sama dia. Maju lu Ren, maju gitu kan. Gatot juga tangan pengen turun tangan kan. Iya, soalnya gue gak tega banget kan gue ngeri kenapa-napa di baru kan. Di baru maju. Kata gue, Ren, lu maju ya. Ada musuh banyak kan. Gue di belakang dia. Gue sabetin bang. Kalau mundur lu baca gitu. Iya, jadi lebih baik kena sama orang lah daripada sama abang-abangan sendiri kan. Jadi dia maju kena, mundur kena. Ya lebih baik udah sono aja dah maju. Ini ke depan maju ah. Kayak gitu sih bang. Dulu kan waktu zaman kita tahu lah ya yang dilarang sama Galuh tuh di tongkrongan kayak gimana. Sekarang kan Galuh udah berubah nih jadi presiden. Anjay, berubah apaan bang? Kan pas Galuh udah berubah tuh kan Randy baru kenal Galuh yang benar-benar sekarang udah berubah lah ya. Iya. Beda dulu sama Iya. yang masa lalunya. Terus sekarang Randy ada yang paling dilarang sama Galuh gak waktu nongkrong? Atau misalnya kayak lagi main gitu, kalau misalnya kalau enggak kayak lagi ada acara futsal atau main bola kayak gitu. Kalau untuk hal yang dilarang nih, pas ngopi pernah Galuh bilang gini, kalian boleh pacaran. Tuh, Ya. baik gak gue? Baik. Dulu emang boleh kalau misalkan orang mau gue pacar kagak kan ya? Udah kayak Persa Galuh Bestari. Kagak emang dulu emang sensitif banget sih gue kalau misalkan ya kalau dulu pacarannya boleh ya dulu juga, tapi satu lu jangan pernah kayak mentingin buat cewek gitu. Nah kalau ada masalah dia di jalan apa gue lepas tangan kagak bantuin, bodo amat, bilang aja cewek lu gitu kan gue. Iya. Pacaran sih boleh, tapi jangan kasar sama cewek juga. Cewek itu kan pengen dihargain lah, jangan nurut ditakuti. sama cewek. Kalau cewek jangan ditakuti, Jangan takutin. tapi dilindungi dan dihargai. Iya dihargain. Itu kita kayak ke orang tua kita. Nah Iya. itu Terus yang kedua ya Galuh juga pernah bilang gini, kalau sama orang tua nurut, suruh nurut, jangan ngelawan lah gitu. Pernah juga pas Randy ngelawan orang tuanya, Galuh tahu ya Randy juga di sana sampai mau gua gusur bang. sampai digusur. Iya. Cuma gara-gara ngebentak. Iya. Ah. Jadi Bukan ngebentak sih, cuman pas ya ada problem dia sama orang iya. tuanya. Jadi ke frontal lah ya. Iya, gue tahu, denger nih gue tahu. Itu gue lagi nongkrong kan di rumah gue. Kan dia biasa ke rumah gue kan bang. Kata gue gini, dia curhat, begonya dia curhat jujur langsung. Sedangkan yang dilarang itu kan gue paling seneng ya. Cuma bang itu ada kayak speaker kecil ya. speaker kecil. Mau gue timpa bang, palanya sumpah. Untungnya speakernya tuh cepet rusak, udah patah. Udah rapuh. Kagak ada yang baru lah gitu kan. Kalau kita yang speaker baru kan iyalah sayang juga kan gitu kan. Jadi gak kena, untungnya nggak jadi diituin. Cuman ya Randy juga dimarahin sama si AA sama Galuh, diceramahin, dikasih tahu jangan kayak gitu ke orang tua. Kalau orang tua gimana kalau misalkan kalau orang tua sakit, nah siapa yang lagi mau ngurus? Cuman Terus anak kalau dia tua. sakit juga, ntar ya orang tua juga kan. Sebenarnya nongkrong sama gue oke lah, lu bandel terserah itu pribadi kalian. Iya. Cuman satu, jangan pernah kasar sama cewek. Yang keduanya jangan pernah berani ngelawan ke orang tua. Apalagi kan mereka yang lain kita ya. Iya. Kan ini juga bang, gue mikirnya gini, dia setiap nongkrong ya, misalkan gue kerja atau gimana, kan gue pasti kalau misalkan kerja ntar bulanan dong, ya kan. Nah sedangkan kalau misalkan mereka, bukan dia doang, semua nongkrong ke rumah gue kayak mereka ada rezeki kayak ngasih lah buat gue juga gitu, alhamdulillahnya mereka baik gitu sama gue. Kalau misalkan gini, dia kan belum kerja, ya kan, masih sekolah ibaratnya, terus ngelawan orang tua, terus di situ dia takut sama gue tapi sama orang tuanya kagak, itu gila kan ya, bener nggak? Iya, jadi hormatin aja sih kalau orang tua gitu. Di sini yang kita dapat sekarang Galuh sama Randy itu meskipun kenalnya belum lama-lama banget tapi udah kayak adik kakak banget gitu. Iya. Kayak benar-benar
satu sama lain benar-benar saling memperdulikan gitu. Iya. Jadi, Atau positif atau negatif. Jadi ke sekolah nih, contohnya kalau misalnya sekolah, ya udah lu harus rajin gitu kan. Lu sempet pernah mau gue gusur ya dan Pernah. Layaknya seorang abang lah. iya, ceritain dong. Nah pas kan mau sekolah, nah ya di sekolah tuh maksudnya gimana ya, bawahnya malas gitu sekolah. Pas yalah mau kabur gitu ketahuan sama Ketahuan. di sana. Baru digusur kalau gue bang, beneran bang. Kata gue jadi gue keras kalau misalnya masalah pendidikan gitu ya. Ya gue bukan munafik ya, bangga gue sekolah. Lu tahu sendiri gue gimana, ya kan. Cuman ya udah apa yang dulu gue alamin di sekolah gitu ya, kenakalan gue, jangan pernah turun ke adik-adik gue gitu. Jangan terjadi lah. Nah, kadang gue juga berpikir gini, gue bisa baik karena misalkan karena dia gitu nggak, karena gue deket sama orang-orang baik Karena gitu. emang benar-benar lingkungan yang bisa benar-benar buat Iya, kita berubah lah ya. iya. Ya, kadang kalau orang-orang sih nyangkanya, wah Randy kenal sama Galuh nih, orang-orang jadi segan. Itu orang-orang yang bermindsetnya pendek menurut gue gitu. Yang ngapain takut sama orang sih, gitu kan. Ya kan sama-sama makan nasi. Nah, orang juga kan punya keberanian gitu bang, ngapain takut mentang-mentang sama gue. Ya kalau misalkan gitu sih, gue tuh nggak sekejam itu, gue nggak segalak gitulah gitu. Gue bisa emosi, gue bisa marah dengan di tempat yang emang seharusnya, kayak gitu aja sih bang. Pengen dulu lulus sekolah, nah udah lulus sekolah Baru dari Iya. situ jati diri. Kadang gue juga mikir gini, lo ya udah sekolah yang rajin, yang bener gitu kan. Gue suka berpikir kayak gini bang, kalau suatu saat gitu kan, gue nggak punya materi, gue bukan orang kaya yang bisa ngasih adik-adian gue duit gitu, nongkrong sama gue ya seadanya aja sih gitu. Sekarang bilang juga, kalau kita nggak mampu jangan sok diada-adain, hidup mah ada apa adanya aja, jangan ngerasa oh gue main nih kesini orang-orang kok bisa ya, kayak ibaratnya nongkrong di kafe-kafe mahal, ya nggak apa-apa kalau lu mampu gitu kan. Iya. Ya gue paling nggak suka nih sama adik-adik gue, ibaratnya maaf ya tanda kutip, kalau misalkan kekurangan lah, nggak mampu, terus dia maksain, gitu. Poin bagusnya di mana gitu. Ya kalau udah kerja juga misalkan nih kan banyak lah ada yang kalau udah pada kerja, no kamu pengen ngopi bareng, kalau udah janjian harus ditepatin. Jangan misalkan kalau hari Senin harus ada gitu, Harus ya. benar-benar Harus ada benar-benar gitu. ada datang. Kayak gue kan kadang nongkrong jarang nih bang, nongkrong banyakan banget enggak kan, gue juga punya kesibukan juga gitu. Jadi ya udahlah ya, fokus sama diri lu sendiri dulu. Kalau lu sayang sama orang, sayangin dulu diri kita sendiri gitu bang. Jadi nggak pernah memaksa bahwa dia harus nongkrong, enggak. Gue paling nggak seneng aja kalau misalnya ngapa sih lu kagak ada kegiatan amat sih lu hidup gue gitu kan ya. Apa kayak lu yang bermanfaat gitu. Terus kadang gue bilangin sama orang, jangan ngelawan gitu, jangan pernah ngelunjak sama orang. Kalau kita pengen dihargai, ya kita hargain dulu orang. Kalau misalkan suatu penghargaan kita, hormat kita direndahin sama orang, kita baru bertindak bang. Kayak gitu sih gue bilang. Buktian gitu. Pokoknya kalian harus nurut sama orang tua. Segala kunci kesuksesan ada di tangan orang tua. Kerjaan bagus kalau Nggak ada nggak ridho. ridho, Iya. ya pastilah turun gitu. Nggak bakalan naik Iya, lah hidup lu. bakal naik lagi. Lu nakal boleh lah, serah lu itu mah. Nakal boleh, tapi sama orang tua sama cewek lu bener-bener harus menghargai. Iya. Seenggaknya tuh batasan lah ya. Ya iyalah. Iya. Gue bilang sama yang lain gitu, ntar kalau suatu saat kita berpisah, ya namanya waktu bang ya, kita bakalan berpisah dong. Dari nggak Bahkan selamanya ajal bersama, iya, ya. bahkan ajal kita pun kita hidup ya bakalan mati gitu kan. Iya. Lalu gue bilang gini, lu dengerin apa yang gue omongin, yang positifnya, yang negatifnya, lu jadi pembelajaran, ibaratnya jangan pernah lu lakuin gitu. Kalau misalkan ntar suatu saat kita benar-benar mau berpisah, mau nyari jati diri atau nyari karir dimanapun kalian berada, ingat attitude sama sopan santun pakai gitu. Apalagi kalau di kampung. Iya, kadang gue juga berpikir, gue aja misalkan gue baik nih, gue masih baik, masih orang-orang tuh masih bisa berani jahat sama gue bang, apalagi gue nggak baik gitu kan. Akhirnya tolongin, misalkan adik gue banyak nih, adik pribadi ya, adik kandung. Kalau misalkan ini cuma nama anak-anak nitip aja,
lu mau sukses atau gimana, gue nggak pernah minta sama kalian, gue seneng gitu kalian udah berhasil, kalian apa-apa, cuman gue nitip aja kalau misalkan mereka bisa mantau, tolonglah adik gue nanti ajarin, kan masih pada kecil tuh, ajarin yang baik-baik, yang kayak gimana gitu. Untuk yang kejelekan keburukan tentang gue itu terserah penilaian adik gue kan. Gue nggak harus mereka harus bohong, namanya kebohongan pasti kebongkar-bongkar juga kan. Udah nanti kalau mereka udah jauh, gue pun nggak tahu entah gue di mana, anak-anak yang lain entah di mana juga. Ya, pokoknya jangan lost kontak lah. Titip aja sih itu attitude, sopan santun, baik sama orang, dan gue juga nanti sayangin keluarga gue gitu seperti gue sayang sama mereka, bang. Dekati orang-orang yang benar-benar sayang, peduli sama kita. Ya kalau percuma kita nongkrong tapi orang-orang itu nggak pernah peduli sama kita, udah nggak apa-apa jauhin. Bahkan gue bisa ngomong kayak gitu kan. Itu terus ntar ketika misalkan gue yakin kok setiap orang yang berusaha pasti berhasil kan. Gue berpikir ke situ terus. Gue bilang sama yang lain, ntar kalau kalian berhasil, cari orang-orang yang dulu pernah nemenin kalian, yang pernah bikin kalian baik, yang awalnya nggak pernah, yang nggak roya jadi roya ibaratnya, yang ketika kita ada masalah ada yang nampung gitu. Gue nggak fair ke semua orang, nggak. Bahkan gue ngomong kalau misalkan Randy nih ya contohnya, kalau Randy ibaratnya mau baik silahkan, tapi lihat-lihat dulu orang gitu. Mau baik silahkan tapi lihat-lihat dulu orang lain, karena nanti bakalan ada saatnya susah dan senang kita yang nanggung sendiri bang. Orang-orang pasti ngeliatin doang. Makanya gue nggak pernah ngemanjain anak-anak, lu apa-apa ada masalah silahkan, jangan bilang, malah kalau ada masalah anak-anak bilang gue tampol bang. Lupa, lu lakuin aja dulu sebelum lu action ya, lu lakuin ketika lu nyari solusi atau apa, nanti sukses. Pokoknya gitu bang, cari topeng-topeng yang bener-bener dulu, yang bener-bener dulu bener-bener nemenin lu dengan keadaan apapun gitu. Karena sahabat sejati level tertinggi persahabatan ialah jarak gitu bang. Karena meskipun jarak memisahkan, tapi diantara kita tidak saling melupakan.